Tuhan, kami ada hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bernafas, kami boleh berdiri sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ajar kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu, untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan, agar kami mengejar kesuksesan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu adalah satu pencapaian yang tertinggi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara silahkan duduk. Shalom, apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Saya percaya saudara, kita semua, siapa yang pengen sukses di sini angkat tangan? Yang gak pengen sukses pulang saja. Nih ya, saya percaya semua pengen sukses. Iya. Kita belajar dari seorang di Alkitab yang bernama Daniel, saudara. Jadi dia namanya tercatat di Alkitab karena ada sesuatu yang luar biasa dari hidupnya yang perlu kita pelajari. Dan perjanjian lama harus tetap kita baca. Ya, jangan anggap bahwa perjanjian lama ini episode yang sudah berlalu dan kita nggak perlu baca. Karena Alkitab itu adalah satu rangkaian. Dari perjanjian lama kita belajar tentang banyak hal. Tentang sifat Allah, tentang pelajaran yang berharga. Bagaimana kesuksesan, bagaimana kegagalan orang-orang di dalam mengikuti Tuhan. Nah, akan dibahas hari ini tentang kisah suksesnya Daniel. Kenapa Daniel itu sukses? Kita tahu bersama saudara, pasal dan kitab Daniel ini dimulai dari ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada waktu itu Nebukadnezar dari Babel datang ke Yerusalem dan menyerbu Yerusalem. Dan Tuhan mengizinkan pada waktu itu Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Dan rajanya, Raja Yehuda pada waktu itu diserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar. Bahkan bukan hanya itu, dia menjarah semua rumah, peralatan di rumah Tuhan itu dijarah. Kita tahu dulu bait suci itu peralatannya semua emas murni, saudara. Itu diambil, dibawa ke Babel. Bukan cuma emas dan semua perlengkapan di rumah Tuhan. Beberapa orang dari Israel itu pun mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Dan pada waktu itu saudara, Raja Nebukadnezar bertitah kepada kepala istananya yang bernama Aspenas. Dia bilang begini, kamu ambil dan pilih beberapa orang di antara mereka, orang yang punya hikmat, yang dia itu punya bakat, yang hidupnya itu luar biasa. Ambil mereka untuk bekerja di istana raja. Yang lainnya dibawa ke Babel sebagai pembuangan, mereka kerja paksa. Tapi beberapa orang yang punya hikmat Tuhan diambil untuk kerja di istana raja. Ini kisah dari awal dari kitab Daniel ini. Dan ada 4 tokoh di dalam kitab Daniel yang namanya sangat terkenal, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ada nama saudara di dalamnya? Puji Tuhan, suami saya ada. Namanya Daniel, makanya saya pilih dia jadi suami. Kalau Zulkifli kagak. Ayo kita lanjut Daniel pasal yang ke-6, kita lihat di sana. Saudara, yang namanya Daniel ini baru dibawa. Mereka ini orang baru. Ya, di dalam bisnis, di dalam berpolitik, ya ini adalah politik satu negara ini, satu bangsa. Bahkan di dunia apapun, yang namanya orang baru itu pasti disirikin. Iya apa iya? Ditanya ya, ini orang baru atau orang lama? Orang Sulawesi, nggak bahaya tah? Nah, bahaya ini orang Sulawesi ini saudara. Ya, kita lihat di sana. Ayat Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua mulai. Kita baca. Lalu berkatalah Darius, ya. Ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Ini yang menjadi bupati-bupati dan wakil-wakil raja pokoknya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan apa? Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bayangkan ini seorang yang diambil, dia menjadi pembuangan dari Yerusalem, dari Yehuda, dibawa ke Babel, tetapi tiba-tiba dikasih jabatan, bahkan jadi orang
terpilih 3 orang yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah raja. Wow nggak saudara? Wow. Ini luar biasa. Dan dikatakan di sana, kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi sekarang ini mungkin mereka ini ya pejabat-pejabat tinggi ya, yang diberi kepercayaan. Daniel, dia nggak ikut pilkada, dia nggak kampanye, tapi dia dipilih pada waktu itu, diangkat karena Tuhan yang memilih. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kenapa Daniel ini mendapat satu promosi yang luar biasa? Lihat ayat yang tadi dulu, kita balik ke ayat yang tadi dulu multimedia. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Anak muda, siapapun kita hari ini, jangan pernah taruh andalanmu kepada kekuatan kepinteranmu, otakmu, pendidikanmu. Kita belajar harus. Tetapi yang lebih dari itu, kita harus punya roh yang luar biasa. Kenapa kita harus punya roh yang luar biasa? Karena saudara, waktu engkau mempunyai roh yang luar biasa, promosi dari Tuhan ketika mengangkat engkau, bahkan dikatakan raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Waktu kita punya roh yang luar biasa, maka Tuhan itu mempromosikan engkau tidak tanggung-tanggung, melampaui batas yang bisa diduga oleh manusia. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Saya ini cuma lulusan SMA dari kota kecil yang mungkin saudara nggak tahu tempatnya ada di mana. Tapi waktu kita punya roh yang luar biasa dengan Tuhan, dan ketika Tuhan mempromosikan, tidak ada satupun yang bisa membendung kuasa Tuhan itu. Bahkan banyak orang berusaha untuk membendung. Saya mau tanya saudara, waktu Daniel dari pembuangan dibawa ke Babel, ini orang baru datang. Mungkin yang lain di situ sudah lama sekolah ke pemerintahan, mereka sudah mengikuti diklat, mereka sudah puluhan tahun, tapi mereka baru dikasih jabatan yang sekian. Daniel yang baru dibawa, tiba-tiba mendapat jabatan yang tertinggi. Saya mau tanya, ada yang iri nggak? Banyak. Jangankan di dunia sekuler, jangankan di dunia politik, dalam dunia pelayanan pun, waktu seseorang diangkat, banyak yang iri saudara. Yang namanya iri hati ini sudah penyakit bawaan. Ini penyakit bawaan, kayak diabetes. Makanya kita harus hati-hati, karena ini ada dalam setiap kita. Nah kalau kita pupuk, kita kasih makan, makin jadi. Makanya kita perlu menjaga hati. Yang lebih celaka lagi, mereka iri hati sama orang yang punya roh yang luar biasa, sama orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan pernah iri sama orang yang disertai Tuhan. Itu sama dengan engkau bunuh diri, engkau menimbun, engkau menggali lubang bagi kuburanmu sendiri, saudara. Kita lihat apa yang terjadi dengan Daniel. Dikatakan di sana ketika Tuhan raja berniat mempromosikan dia, baca langsung kelihatan yang iri-iri. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mulai mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Orang yang iri sama kita tidak akan pernah berhenti mencari celah, mencari kekurangan, mencari kelemahan kita untuk berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi jangan takut, asalkan kita tetap berdiri dalam kebenaran. Sekuat apapun 1000 tangan manusia ingin mencoba menjatuhkanmu, mereka tidak akan pernah menang dengan satu tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita untuk tetap teguh berdiri. Dikatakan mereka mulai cari alasan. Dalam hidup kita pun saudara ini akan terjadi. Orang akan mencari-cari alasan kesalahanmu. Dalam hal pemerintahan, ternyata mereka tidak dapat. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab
Daniel itu setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sebab dia takut Tuhan. Waktu mereka tidak dapat, ayat yang berikutnya, apa yang mereka lakukan? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Orang itu kalau sudah iri, dengki, sirik, mereka nggak dapat kesalahan. Yang benar pun akan dijadikan salah karena iri. Bayangkan loh, yang mereka temui satu-satunya celah kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan waktu orang takut Tuhan, ada orang berusaha untuk menjatuhkan, engkau berurusan dengan Tuhan loh saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Lalu apa yang dikatakan saudara? Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius. Ya. Jadi Nebukadnezar itu adalah sebutan untuk raja seperti kita presiden, tapi namanya adalah Darius. Kekalah hidup Tuhanku. Lalu mereka bilang apa di sana? Ya, ayat yang berikutnya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, ketika orang terus mencari alasan untuk menjatuhkanmu saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan. Tidak usah pedulikan, tidak usah digubris. Yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan, roh kita tetap terjaga dengan Tuhan. Mereka itu datang menghadap kepada raja. Hati-hati juga sebagai pemimpin, karena banyak orang di bawah kita itu yang cari muka, yang bermuka dua. Aduh, muka satu aja udah susah diurus, apalagi dua ya. Bener nggak? Apalagi ibu-ibu ini, bayangkan kalau mukanya dua, skincare-nya mahal loh. Muka satu aja susah dirawat, apalagi dua, bener nggak? Ya saudara, raja ini kalau pemimpin itu tidak punya hati yang bijaksana, dia bisa terjebak dalam sebuah keputusan gara-gara orang-orang di bawahnya. Ya, jangan suka kalau dipuji. Orang yang biasanya suka memuji, itu biasanya sesamting saudara. Makanya saya kalau dipuji orang, bu tambah cantik, pret. Biasa aja. Jangan terlalu tergiur dengan pujian. Jangan terlalu dinikmati pujian itu. Ya biasa aja. Apalagi kalau ada orang mulutnya manis, harus hati-hati bawahan itu. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, berhati-hatilah. Apalagi kalau istri mulai bermulut manis, itu pasti ada maunya. Suami saya ketawa paling kenceng loh. Bahaya ini ya, tapi saya nggak pernah bermulut manis sama dia saudara. Ya, dan saudara lihat waktu mereka mulai mengeluk-elukan raja, ndak ada seorang pun loh yang layak untuk disembah kecuali engkau, karena engkau yang paling mulia. Rajanya ini cuma dipuji sedikit, udah makan puji. Akhirnya dia terumpan. Lalu mereka bilang apa? Oleh sebab itu raja, engkau harus keluarkan sebuah larangan. Buatlah suatu surat perintah yang tidak bisa diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak bisa dicabut kembali. Mulai ini masuk saudara. Rancangan jahat anak buah masuk kepada bos. Nah, ini bos harus punya kebijakan untuk menimbang. Apakah ini keputusan yang dibikin benar atau salah? Harusnya kan tanya, loh emang kenapa? Orang kan punya hak mau berdoa sama Tuhan, ya terserah. Tapi karena udah kelepek-kelepek dipuji tadi, engkau yang paling mulia, maka semua orang harus menyembah engkau. Hati-hati sama pujian. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan dengan larangan itu. Lalu dikatakan di sana, demi didengar Daniel. Daniel dengar nih, surat perintah dibuat, ditanda tangan, diumumin. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu sudah keluar,
Apa yang dilakukan? Ya, ketika demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tidak bergeming. Saya mau tanya saudara, menurut saudara waktu Daniel dengar surat itu, dia ada ketakutan gak? Daniel ada takut gak? Dia juga manusia loh seperti kita. Dilempar ke gua singa itu kira-kira takut gak? Nggak usah tanya Daniel deh, saudara kalau dilempar ke gua singa, saudara berani? Enggak, dia juga pasti takut. Karena dia tahu bahwa dia selalu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Tapi Alkitab berkata, waktu Daniel dengar surat itu sudah ditok, raja sudah mengeluarkan perintah itu, balik dulu ke ayat tadi, dia bergegas pulang ke rumahnya. Dia masuk ke kamarnya, dia berlutut di situ, dia memuji menyembah Tuhan seperti yang dia biasa lakukan 3 kali dalam sehari. Hari-hari ini saudara, ada banyak hal yang bisa menakutkan, menggentarkan, mencemaskan kita. Kita lihat berita-berita. Ingat, dulu terus diumumkan 2025 akan datang badai matahari. Dan ini kita memasuki 2025. Badai matahari ini bukan ramalan. Ini sesuatu yang memang terjadi secara nyata dan memang itu adalah proses alamiah. Badai matahari pernah terjadi tahun 1869. Dan hal yang terparah ketika matahari di 2025 ini akan terjadi badai. Ini panasnya matahari kan semakin panas. Maka dia akan memancarkan letupan panas yang begitu luar biasa hingga medan magnet bumi ini tidak bisa menahan. Dan apa yang akan terjadi konsekuensinya? Beberapa atau mungkin satelit yang berada di luar angkasa itu akan meledak saudara. Nah kalau itu meledak, maka dunia akan kehilangan internet. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa internet, ini bukan Indomie, telur, dan kornet. Ini benar-benar internet. Apa yang bisa terjadi di bumi ketika nggak ada jaringan internet? Saudara bisa hidup tanpa handphone? Saya mau tanya saudara, siapa yang kalau lupa handphone pasti balik lagi ke rumah? Angkat tangan. Nggak usah pura-pura. Saya yakin kita semua kalau handphone lupa pasti kita pulang. Karena handphone itu satu barang yang buat kita sekarang sangat primer. Itu sebuah kebutuhan. Saudara bisa bayangkan ketika internet tidak ada di dunia, maka listrik juga akan mati, perbankan tidak berfungsi, bahkan penerbangan pun gak ada yang jalan. Dan kita akan kembali tanpa listrik hidup. Saudara sudah bisa membayangkan hidup seperti itu? Itu bisa terjadi loh. Karena siklus ini badai matahari memang terjadi setiap berapa ratus tahun. Dan ini bukan cerita yang mengada-ngada. Ini pasti benar-benar akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, di akhir zaman, matahari akan ada fenomena bulan dan bintang matahari, bahkan akan ada tanda-tanda di langit. Dan Yesus bilang, orang-orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di langit dan di bumi. Bahkan hari-hari ini berita heboh, beberapa di Amerika Serikat sekarang muncul itu drone-drone seperti bola-bola api. Ini berita nyata saudara. Dan kemarin yang lagi viral, dia muncul di New Jersey. Dan drone api ini bisa bicara sama orang. Dia bilang, you know Jesus, Jesus love you, Jesus love me. Tapi Yesus sudah mengingatkan. Yesus bilang apa? Di akhir zaman akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Dan mereka akan berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Tapi kamu jangan percaya. Sebab antikris bisa membuat mujizat di akhir zaman. Dia bisa bikin api turun dari langit. Sekarang muncul saudara, ada tanda salib dalam bentuk api di langit. Orang semua lihat itu. Itu memang sudah tertulis di Alkitab.
Entah itu memang proyek buatan manusia yang disebut dengan Blue Beam ya, project sekarang mereka punya satu proyek yang mereka nanti bisa memproyektorkan Yesus di langit. Dan orang pikir semua itu Tuhan yang datang. Padahal itu cuma laser yang dimainkan. Memang akan terjadi. Yesus sudah bilang bahkan orang akan melihat, ada anak manusia di langit. Dan tujuannya cuma satu, supaya banyak orang percaya kepadanya dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena itu berdoa dan berjaga-jagalah. Di akhir zaman makin dekat dengan Tuhan. Karena di akhir zaman iblis juga bisa bikin mujizat. Jangan percaya, ini viral. Jangan-jangan nanti malam juga saudara lihat ke langit, ada nanti. Gak ada yang mustahil. Ya itu saudara. Jadi ya terjadi di akhir zaman. Tapi waktu engkau mendengar berita-berita yang menakutkan itu, apa reaksimu? Seperti Daniel, dia berkata waktu dia dengar surat perintah itu, dia berlari ke kamarnya, dia berlutut kepada Allahnya, dia memuji menyembah Tuhan, dia menyerahkan seluruh perasaannya kepada Tuhan. Kenapa saya selalu bilang, tidak usah titip doa. Jangan cari pendeta. Nggak usah konseling sama pendeta. Waktu kau ada masalah, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berlutut kepada Tuhanmu yang hidup. Amin. Nggak usah cari, nggak usah titip doa. Karena untuk masuk surga tidak ada just tip. Nggak ada just tip. Saudara harus datang sendiri sama Tuhan. Bahkan ketika penghakiman Kristus, dengar baik, suami tidak bisa selamatkan istri, istri tidak bisa selamatkan suami, orang tua nggak bisa gandeng anak. Kita cuma cukup menasehatin anak sampai di dunia ini saja. Selanjutnya masalah keselamatan pribadi lepas pribadi yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu selama masih ada waktu di dunia ini, berdoalah sungguh-sungguh buat keluargamu, buat suamimu, buat anakmu, buat istrimu, supaya tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Cuma itu doa saya, Tuhan, biar keluargaku jangan ada yang tertinggal, Tuhan. Karena itu kebinasaan kekal, nggak ada ampun. Kiamat saudara, sudah disitulah ratapan dan kertakan gigi Tuhan Yesus bilang, yang tidak akan ada habisnya, penderitaan kekal selama-lamanya di neraka. Karena itu jangan benci dengan khotbah-khotbah tentang penghakiman. Jangan tutup mata dengan pengkhotbah tentang pertobatan, penghukuman, murka Tuhan. Buka telingamu saudara. Jangan terpancing dengan Tuhan itu tidak menghakimi, Tuhan itu tidak murka. Dia masih tetap Tuhan yang murka terhadap dosa. Ada yang berkata itu pendeta tolol, Debbie Basir itu bodoh, khotbah kok bilang LE itu penghukuman. Saya tidak bilang itu penghukuman. Khotbah saya dipotong orang lalu beredar di media sosial. Ya diakui atau tidak, ya mungkin saya ini sudah terkenal sekarang ya. Menurut saudara saya ini terkenal atau tidak ya? Saya juga sebenarnya nggak tahu, tapi saya juga bingung, khotbah saya itu ditungguin. Saya khotbah tadi siang udah keluar di TikTok, Saya juga sampai bingung, saya itu nggak bayar orang, saya nggak gaji mereka, rajin sekali mereka tungguin saya khotbah di mana aja. Udah ditungguin kalau saya khotbah mau dipotong saudara, karena sekali dia tayang sih yang nonton ratusan ribu. Lalu ada dokter yang mengangkat khotbah saya dan ngomong ini pendeta bodoh. Ya, masa dia ngomong LE itu dihukum Tuhan? Saudara, saya tidak bilang itu dihukum Tuhan. Saya bilang setelah mereka bikin pesta begitu, menghina Tuhan, tiba-tiba terjadi kebakaran. Itu penghukuman atau tidak? Ya dua-duanya benar. Apakah itu karena kasih Tuhan? Apakah itu karena bencana alam? Iya, tapi semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Dan cuma satu tujuan Tuhan, supaya orang bertobat. Lalu mereka bilang, loh Tuhan itu tidak menghukum loh. Masa iya Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan menghukum? Saudara, di perjanjian baru, ada orang yang dihukum Tuhan langsung mati, siapa? Ananias dan Safira. Orang bilang Tuhan tidak menghukum. Masa Tuhan bunuh orang? Dia Allah yang berdaulat, suka-sukanya dia. Karena Allah kita itu api yang menghanguskan. Makanya hiduplah takut akan Tuhan. Ketika Ananias dan Safira sudah berjanji kepada
Rasul-rasul, kami akan jual tanah kami, doakan ya, kalau laku semuanya kami kasih buat Tuhan. Setelah laku tanah itu, di depan semua orang di gereja mereka beri. Tapi cuma sebagian, sebagiannya disimpan. Waktu sudah laku, nyesel. Waduh, kenapa kita bilang semua ya? Harusnya separuh aja. Ya udah, kasih aja separuh, kan nggak tahu. Ketika di depan semua umat Tuhan ditanya sama Rasul, ini sudah semua uang yang kau beri? Sudah. Kau tidak simpan separuhnya? Tidak. Saat itu murka Tuhan turun. Ananias dan Safira mati di tengah-tengah ibadah. Mati, saudara. Dan saudara bilang, Tuhan tidak menghukum? Please deh. Tuhan itu tetap Tuhan. Dia benci dosa. Dan ayat firman Tuhan bilang, orang yang gak mau bertobat pasti binasa. Ya mau binasanya sekarang atau nanti kan binasa. Makanya tolong saudara, tobat mulai hari-hari ini. Jangan dugem terus, amin. Jangan bersinah terus. Jangan bohong terus, jangan sakit hati terus. Dan tugas saya sebagai hamba Tuhan tuh mengingatkan, mau saya diejek bodoh, goblok, tolol, itu urusan mereka. Bagian saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saudara terima atau tidak, emang gue pikirin, itu urusanmu. Yang penting saya sudah sampaikan. Zaman dulu juga nabi-nabi ditolak kok, bahkan mau dibunuh. Kalau cuma sekarang menyampaikan gitu, dihina, difitnah, ya memang yang bilang saya goblok dokter, ya iyalah saya lebih goblok karena kan dia dokter, pasti dia lebih pintar. Ya saya akui itu. Tapi saudara please, ayo, waktu engkau mendengar apapun hari-hari ini yang bikin imanmu turun, yang bikin imanmu rasanya drop, menghadapi keadaan zaman, Yesus bilang begini, mendengar berita-berita yang menakutkan, banyak orang mati karena kecemasan. Banyak orang mati karena kecemasan. Itu nggak bisa dipungkiri, memang benar. Lalu Daniel mendengar itu. Apa yang akan menjadi kekuatan kita hari-hari? Mau kita dengar tentang kiamat, mau kita dengar tentang ini, mau kita dengar tentang itu. Cari Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Ya, kalau kita dengar sekarang ini memang dunia ini makin jahat. Ya mungkin Tuhan akan izinkan badai matahari terjadi karena manusia juga ini makin jahat. Ya, ada salah satu teknologi yang sangat luar biasa yang dimiliki negara-negara berkembang, negara maju, ya negara maju. Itu teknologi HARP. Mereka bisa bikin angin puting beliung buatan. Mereka bisa bikin iklim buatan, angin buatan. Bisa semua saudara dengan teknologi yang begitu canggih. Ya mungkin Tuhan akan izinkan, mungkin meledak dulu semuanya, ya biar disterilisasi dulu semuanya. Ya tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan mau datang, mungkin nanti malam, karena Alkitab bilang dia akan datang seperti pencuri. Beresin hidupmu saudara. Saya sudah ingetin dari mimbar ini, bertobat. Cari Tuhan, lari bergegas pulang ke rumah. Daniel masuk ke kamarnya, dia berlutut kepada Allah yang dia kasihi. Lalu ayat berikutnya berkata begini saudara, ayat 11. Kita lihat ayat yang berikutnya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel yang sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Karena memang itu yang mereka tunggu. Orang iri itu suka lihat orang jatuh. Dia tunggu dia mau masuk kamar nih. Mereka udah hafal jamnya. Sampai mereka tahu loh. Ya, orang tuh kalau iri, kalau sirik, dia pantau terus hidup kita. Biarin aja. Tunggu, ini kesalahannya. Dicari, dikejar. Dapat saudara. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya saudara. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Raja, bukankah engkau sudah bikin satu ketentuan bahwa orang yang mencari yang lain, berdoa kepada yang lain, menyembah kepada yang lain selain daripada raja, maka dia akan dihukum dengan dilempar ke gua singa. Raja, ingat ya, perkara ini sudah engkau tanda tangan menjadi undang-undang Media dan Persia, dan itu tidak dapat dicabut kembali. Mereka ancam memang raja untuk kasih dengar, karena undang-undang sudah dibuat, tidak bisa ditarik kembali dalam waktu hanya beberapa saat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya saudara, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Kelihatan siriknya, padahal Daniel sudah diangkat menjadi pejabat tinggi. Nggak ngomong, itu loh raja, Pak Daniel itu loh yang dari Yehuda. Daniel salah seorang buangan.
Ini saudara tanda-tanda orang sirik. Omongannya itu lihat, merendahkan orang. Orang buangan itu loh. Bukan pribumi. Dia tuh nggak tahu dari mana pribulan. Sarah seorang buangan dari Yehuda. Ya, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah raja mendengar hal itu maka sedihlah ia. Dia nggak menyangka kalau yang mereka mau jebak itu Daniel, orang kesayangannya, orang pilihannya, orang yang benar-benar dia anggap punya roh yang luar biasa ini. Raja sedih saudara, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa nyanyi, aku terjebak, aku tertipu, aku terperangkap dalam egomu. Itu toh sudah terlanjur, hukum sudah dibuat, undang-undang sudah disahkan. Tidak bisa ditarik kembali. Nangis raja, sedih. Kenapa Daniel? Kenapa Daniel? Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, sampai malam ia masih berusaha untuk tolong Daniel. Sering kali Tuhan izinkan orang yang berniat tolong kita pun tidak diizinkan Tuhan. Tidak dapat jalan untuk tolong kita. Supaya apa saudara? Supaya di situ pertolongan itu hanya datang dari tangan Tuhan yang kuat. Nggak diizinkan loh, raja sudah berusaha. Ini siapa? Pemegang kekuasaan tertinggi. Dia bisa melakukan apapun. Makanya jangan andalkan manusia. Sehebat apapun pangkatnya, tetap andalkan Tuhan. Amin saudara. Jangan engkau menyedihkan hati Tuhan. Sehebat apapun pejabat yang dekat dengan kita, jangan pernah andalkan, tapi tetap andalkan Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka ancam raja gantian. Jangan pernah kau rubah, karena itu menurut undang-undang sudah sah. Ini akan demo besar-besaran ini. Demi seorang Daniel saudara. Lalu dikatakan di sana, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau dari mulut seorang raja yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah. Bisa keluar sebuah kata-kata iman karena melihat ketekunan iman Daniel, karena melihat kesungguhan hatinya Daniel kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ternyata dengan kekuasaan tertinggi yang dia punya, dia pun tidak sanggup mengeluarkan Daniel dari hukuman gua singa itu. Makanya dia berkata, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan ini menjadi sebuah ujian iman yang luar biasa. Lalu dikatakan apa? Maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materai dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nggak bisa ditangguhkan hukuman itu. Siapapun yang coba melepaskan Daniel tidak sah. Waktu cincin materai itu dipakai untuk mengesahkan satu perkara, nggak boleh dirubah. Itu aturannya. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, lalu pergilah raja ke istananya. Dia berpuasa semalam-malaman itu, tidak mau makan raja, karena sedih hatinya akan Daniel. Dia tidak menyuruh datang penghibur, biasanya malam raja berpesta makan, datang penyanyi dangdut, ya, datang semua itu ya, goyang ngebor di depan raja, tari perut, sudah semua datang. Namanya juga raja. Malam itu raja bilang, aku tidak mau makan, aku puasa. Tidak ada satupun penari yang boleh masuk untuk menghibur. Dan ia tidak dapat tidur. Betapa raja bersedih karena Daniel.
Waktu orang yang benar, saudara, diizinkan Tuhan, seringkali Tuhan akan izinkan engkau tidak ada satupun yang akan tolong. Jadi kalau hari ini engkau merasa tidak ada pertolongan di hidupmu, percayalah, Tuhan sedang izinkan itu supaya kau menatap ke atas dan berkata, Tuhan, cuma Engkau satu-satunya harapanku. Cuma itu yang Tuhan mau. Dia nggak mau yang lain. Supaya imanmu tertuju kepada Dia dan berkata, Engkau satu-satunya harapanku Tuhan. Tidak bisa aku andalkan siapapun manusia. Lalu lihat saudara, raja cuma tidur hanya beberapa waktu mungkin. Pagi-pagi sekali waktu dia terbangun, masih subuh fajar baru menyingsing. Bangunlah raja, tidak pergi ke dapur cari sarapan. Karena dia sudah puasa dari sore, dari siang. Dia tidak pergi ke mana-mana cari siapa. Langsung raja menuju pergi ke buru-buru ke gua singa. Karena dia sangat mengasihi Daniel. Waktu sampai di gua singa saudara, ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Karena tidak berharap ada jawaban. Pasti Daniel sudah mati. Dengan suara yang sedih dia bilang, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Suaranya nyaris tak terdengar karena sedih. Dan tiba-tiba dia mendengar jawaban dari Daniel, berkata begini, ya raja, kekallah hidupmu. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, waktu kau percaya pada Tuhan, Dia beri engkau kekuatan untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang ingin menjatuhkan hidupmu. Dengan lantang engkau bisa berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong yang luar biasa. Lalu apa yang Daniel katakan saudara? Dia berkata begini, ayat yang berikutnya, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan. Nomor satu, dan juga aku juga tidak bersalah terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pastikan sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Cuma orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang akan mengalami pembelaan di hari-hari yang terakhir ini. Enggak perlu takut apapun perubahan zaman, enggak perlu takut apapun yang akan terjadi. Bagian kita berdoa, berjaga-jaga, jaga hati tetap kudus di hadapan Tuhan. Daniel bilang, Tuhan telah menolong aku karena aku terbukti tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan tidak juga melakukan kejahatan terhadap Tuanku Raja. Lalu saudara, ayat berikutnya berkata, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Tidak ada akan yang bisa menggores hatimu. Tidak ada yang akan bisa menggores berkatmu. Tidak akan ada sesuatu yang bisa merampas apapun dari hidupmu. Kalau Tuhan tidak izinkan, waktu kau percaya kepada Tuhan, Dia menjadi pelindungmu saudara. Ayat berikutnya berkata saudara, lanjut ayat yang berikutnya, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Waktu engkau iri hati pada orang yang diberkati Tuhan, engkau sedang menggali kuburan bagi dirimu sendiri. Jangan pernah berbuat jahat, jangan pernah iri kepada orang, jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat di hatimu. Sebab itu sama dengan engkau menimbun murka Tuhan atas hidupmu sendiri. Walaupun raja gak bisa tolong, Tuhan itu gak pernah kurang cara untuk melakukan pembalasan dengan murkanya saudara. Orang-orang itu mati diterkam singa,
bahkan keluarga dan anak-anaknya. Lalu dikatakan apa di sana, saudara? Raja akhirnya memberi perintah, saudara. Raja mengirim surat kepada seorang-orang di segala bangsa, segala suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya begini: bertambah-tambahlah kiranya sejahteramu. Lalu yang berikutnya, bersama ini ku beri perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya siapa? Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Biar lewat pergumulan hidup kita, orang lain bisa melihat kedahsyatan tangan Tuhan. Jadikan setiap bagian dari pergumulan hidupmu menjadi momen di mana engkau bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan keluargamu, orang-orang yang membencimu akan berkata, wow, Tuhannya hidup, Allahnya itu dahsyat. Nggak usah membela diri, nggak usah mencoba cari kebenaran, tapi biar Tuhan yang mengangkat kebenaranmu seperti fajar yang dia munculkan di permukaan, saudara. Dan dikatakan keluar maklumat di seluruh bangsa. Raja Nebukadnezar berpesan, semua harus tunduk kepada Allahnya Daniel, sebab dia melihat dengan mata kepalanya kuasa Tuhan terjadi. Lalu ayat yang berikutnya berkata, dan Tuhan, dia bilang, Allahnya Daniel itu melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara, hari ini mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa tips kesuksesan dari seorang Daniel? Dia punya roh yang luar biasa. Kenapa selalu saya bilang, jangan cuma bangun manusia jasmanimu, tapi bangun manusia rohanimu. Ibu-ibu, jangan kau habiskan waktumu cuma ke salon, ke klinik kecantikan berjam-jam, tapi kau nggak pernah bangun manusia rohanimu itu untuk kuat dalam Tuhan. Jangan habiskan waktumu hanya mengejar uang, kekayaan, habis waktu kita 24 jam dan kita melupakan Tuhan yang adalah penguasa di hidup kita. Sekali lagi dengar baik-baik, ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita manusia, tapi itu bisa diselesaikan dengan cara yang supranatural dari Tuhan. Waktu kau duduk di kaki Tuhan, waktu kau nangis di kaki Tuhan, waktu kau bawa seluruhnya hidupmu kepada Tuhan, dia Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh matamu, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang maha tinggi. Biar hari-hari ini hidup kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari saudara, kita hidup di hari-hari yang terakhir. Banyak hal dapat terjadi di dunia ini yang tidak kita duga, yang tidak kita tahu. Tapi biarlah bagian kita adalah terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita juga melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang setia mencari Dia. Bangkit berdiri bersama. Kita katakan di hadapan Tuhan, selidiki hidup kami, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami tulus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami? Ini hidup kami Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku,